Perkenalkan, nama saya Zulfikar Parasana dengan NIM 2204055 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kami tentang materi kampanye. Yang pertama adalah latar belakang MSS. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kebutuhan akan pengelolaan sumber daya yang optimal menjadi semakin penting bagi organisasi dan perusahaan. Manajemen sistem sumber daya atau disingkat MSS hadir sebagai pendekatan strategis untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya, baik manusia, finansial maupun teknologi, dapat dikelola dengan efisien guna mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pemodel dalam MSS. Pemodel dalam MSS ada 4. Yang pertama adalah pemodel optimasi sumber daya, yang kedua pemodelan stokastik dan probabilistik, yang ketiga pemodelan sistem dinamis, dan yang keempat pemodelan rantai pasokan atau supply chain. Lanjut, ada aspek dalam permodelan. Yang pertama itu tujuan dan ruang lingkup, lalu ada data, kemudian asumsi, lalu struktur dan formulasi, lalu validasi dan verifikasi, lalu analisis sensitivitas, lalu interpretasi. Dan ada juga keterbatasan model, fleksibilitas dan generalisasi, lalu biaya dan efisiensi, teknologi dan perangkat lunak, dan upaya umpan balik dan pengembangan. Selanjutnya ada jenis model. Jenis model di sini ada 3. Model pertama itu model matematis. Model matematis itu menggunakan persamaan matematika untuk menggambarkan hubungan antara variabel yang satu dan variabel yang lainnya. Contohnya model persamaan linear, program linear, dan regresi. Untuk model kedua adalah model simulasi, yaitu menggunakan simulasi komputer untuk meniru operasi sistem yang nyata. Contohnya seperti simulasi Monte Carlo, simulasi berbasis agen, dan simulasi antrian. Simulasi yang mode ketiga ada mode deskriptif, yaitu menjelaskan bagaimana sistem bekerja tanpa memberikan solusi yang optimal. Contohnya itu seperti diagram alir dan model statistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Frustapa Najo dengan NIM 2202454 dari kelompok 3. Di sini kita akan membahas atau saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pembahasan saya adalah model statis dan dinamis. Apa sih model statis itu? Model statis digunakan untuk menganalisis data historis atau sampel dan membuat inferensi atau prediksi berdasarkan pola dan distribusi dalam. Model ini tidak memperhitungkan perubahan waktu atau evolusi dari sistem yang dianalisis, melainkan fokus pada hubungan antara variabel dalam satu titik, waktu atau data histori. Nah, sedangkan model dinamis menggambarkan sistem yang berubah seiring waktu. Model ini sering digunakan untuk mempelajari bagaimana suatu sistem beraksi terhadap perubahan input atau untuk memprediksi perkembangan sistem di masa depan. Model ini umumnya melibatkan persamaan diferensial atau persamaan perbedaan untuk menggambarkan perubahan secara kontinu atau diskret. Nah, di sini adalah kapasitas ketidakpastian dan risiko. Nah, di sini adalah ada pengetahuan lengkap dan pasti, risiko di atas total tidak pasti, pengetahuan berkurang, pengetahuan lengkap dan pas. Ketika pengetahuan berkurang dia mengakibatkan di atas soal. Jika pengetahuan bertambah dia kembali ke sini. Tetapi di tengah-tengah itu terjadi namanya risiko. Nah, sedangkan ini adalah contoh diagram pengaruh dalam MSS. Dapat kita lihat sendiri. Nah, di sini ada studi kasus yang membahas tentang penggunaan model dalam MMS. Yang pertama itu adalah masalah. Masalah yang pertama adalah permintaan berfluktuasi, sulit menentukan investor dan jadwal produksi optimal. Dan yang kedua, keterbatasan sumber daya, kapasitas mesin dan tenaga kerja terbatas. Solusi yang dapat diberikan adalah
Model heuristik menggambarkan keputusan cepat, misalnya just in time atau prioritas produksi untuk mendistribusi sumber daya dan penjadwalan. Yang kedua, model simulasi mensimulasikan skenario atau penundaan pasokan lanjutan permintaan untuk memahami dampak terhadap produksi dan sumber daya. Hasil yang dihasilkan adalah heuristik mengoptimalkan keputusan cepat dalam kondisi dinamis. Simulasi memprediksi dampak skenario tak terduga dan mengelola resiko. Manfaat yang dihasilkan adalah respon cepat, keputusan langsung dengan heuristik, mengelola resiko, simulasi membantu menghadapi situasi darurat, dan produksi efisien. Kombinasi kedua model meningkatkan efisiensi dan kapasitas kesiapan produksi. Nah, peran model dalam pengambilan keputusan. Yang pertama adalah menyederhanakan masalah. Model mengurangi kompleksitas masalah sehingga lebih mudah dianalisis. Yang kedua, menghasilkan keputusan cepat. Model heuristik memberikan keputusan berbasis aturan dalam waktu singkat. Yang ketiga, simulasi skenario. Model simulasi membantu memprediksi dampak dari berbagai skenario. Selanjutnya, peran model dalam pengambilan keputusan. Optimalisasi sumber daya. Model memastikan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Lalu selanjutnya, mengurangi resiko dengan memodelkan skenario. Resiko dapat diantisipasi dan diminimalkan. Kesimpulan yang dapat kami ambil, yang pertama adalah permodelan merupakan bagian krusial dalam MSS, membantu organisasi membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data dan analisis. Yang kedua, model dalam MSS dapat berupa statistis, optimalisasi, atau simulasi. Masing-masing memberikan panduan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami, dan terima kasih.